Pecah burung daro Dia tepuk. Iya. Kondisi warung Waebo sekarang, Waebo nyola kate, Abah nyola kate. Dia ya sibuk. Tadi kan saking ramenya warung ini banyak pesanan-pesanan online. Iya. Jadi dia yang antar ke nyo langsung. Tahan ditinggal kan warung kayak ini. Iya. Soalnya kalau warung tak begitu menghasilkan ditinggal ke. Coba kalau warung itu menghasilkan ditunggu aja itu kan. Nah, jadi pemirsa Palembang TV, hari ini kami mengkudeta warung Waebo ini, dan walaupun mungkin dulunya kami juga yang berjualan di sini. Jadi kita ketemu lagi di rangkaian acara Waebo yang ada di Palembang TV setiap hari Rabu. Nah, tema kita cak biasa ini membahas masalah-masalah tentang kesejahteraan masyarakat Kota Palembang, pelayanan masyarakat Kota Palembang. Nah, hari ini tema kita ini percepatan program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Harapan oleh Dinas Sosial Kota Palembang. Jadi yang sudah Hagai dan juga Asih. Nah, aduh kartu KIS. Dulu Iya. Kalau susah. Benar, kalau kartu BPJS atau kartu KIS itu wajib kita boleh. Itu kan. Nah, tapi kalau PKH itu kalau tidak wajib kita boleh dah. Salah lagi ya sih. Apalagi Yai. Iya. 935 ya. Oh, 67. Kau jangan kecil kartu aku itu. Nah, jadi kita bakal tahu ini untuk siapa sih diperuntukkan Kartu Indonesia Sehat dan juga program Keluarga Harapan ini. Dan spesial kita bakal datangi langsung ini narasumbernya tentunya dari Dinas Sosial Kota Palembang ini. Langsung baik kita persilakan. Untuk yang pertama ada Ibu Mary Arisanti SHMSI, Ketua Tim Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Kota Palembang, dan juga Pak Hari Apriyadi, Ketua Tim Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Palembang. Silakan. Waalaikumsalam. Siap. Hari. Uji gua duduk situ lah tadi. Langsung balik berarti? Masuk. Iya. Duduk. Minum. Senang boleh yuk. Ya. Gak usah banyak tanya harga, nak katik barang. Kering. Jangan nak ditanya nak makan apa. Ada juga bumbu cak ayam nah. Ibu Mary dan juga Pak Hari Apriyadi Sarjana Ekonomi. Kira-kira apa beda jaminan sosial keluarga dengan kesejahteraan sosial? Sama tak itu? Lain. Iya. Nah, di mana lainnya itu sama baik bahasanya? Masuk kalau kata-kata sosialnya. Iya, jaminan sosial keluarga. Sikok lagi kesejahteraan sosial. Nah, iya. Di mana lainnya itu? Lain, kata-katanya beda lain. Sosial ada sosial. Nah, di mana itu bedanya? Kalau untuk jaminan sosial, jadi urusannya itu mengurusi masalah program Keluarga Harapan. Kalau kesejahteraan sosial itu urusannya itu tentang Kartu Indonesia Sehat. KIS tadi. Iya. Di sebelah Pak Hari ini ngurusi KIS. Ibu Mary ini PKH. Ada tak harapan lebih pada kartu PKH? Jangan. Lah graduasi itu. Lah wisuda. Ya, lah boleh lagi lah keluar lah sejahtera. Apa Bu keluar ini Bu? Program dari Keluarga Harapan ini apa? Keluarga yang penuh berharap tiap malam berharap kalau besok berdoa siang malam ya. Penuh harapan. Iya. Boleh tak Bu jelas ke Bu? Ya. Jadi program Keluarga Harapan itu adalah program bantuan sosial bersyarat yang diberikan oleh Kementerian Sosial, itu berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial untuk keluarga yang prasejahtera atau keluarga yang tidak mampu. Nah, bersyaratnya itu jadi di dalam keluarga yang ini tadi calon penerima bantuan ini dia harus mempunyai komponen yang pertama adalah komponen pendidikan. Jadi dalam keluarga itu ada anak sekolah dari SD, SMP dan SMA. Kemudian dia ada namanya komponen kesehatan, ada ibu hamil, tetapi kehamilannya itu maksimal kehamilan kedua. Nah, terus yang kedua itu adalah anak balita dari umur 0 sampai 6 tahun. Oh, kalau itu baca dia dapat kartu PKH. Ya, sikok lagi harus juga ada namanya komponen kesejahteraan sosial. Nah, kesejahteraan sosial ini artinya dalam keluarga itu ada keluarga yang disabilitas. Disabilitasnya dia
disabilitas berat, artinya dia tidak bisa mandiri tanpa bantuan orang lain, atau dia mempunyai lanjut usia yang usianya 60 tahun ke atas. Gitu. Oh, nah, Yai 61 Nah, Oh. tapi tidak masuk DTKS Yai. TKS. Dah, Oh, gitu. aku tadi kan Iya. sangkanya itu kan ibu hamil. Ya. Yang pasti ibu hamil yang menikah. Ya. Yo. Ibu hamil yang Cak menikah. Mani banget dapat nih. Iya, sama Aduh, aja. aduh. Oh, itu. Ibu hamil yang menikah. Ini hamil beda-beda menikah. Belum dinikahi. Iya. Ya. Ibu hamil, ada budak kecil ya, ada disabilitas, kayak itu kan ya. Nah, sama tadi itu Anak aku tuh sekolah. anak sekolah. Nah, tapi kan kalau di kampung-kampung tuh bicik-bicik itu kan, wacek-wacek itu dapat juga PKH, rupanya termasuk kategori tua tadi. Iya, betul. Walaupun dia tidak ada sekolah lagi, Iya. misalnya kelas laki tapi pindah ke Pucak Kuning, kayak itu kan anak tadi lah sudah antar mampu tidak, nah dia masuk pacak juga dapat itu walaupun Iya. tidak lagi Pucak sekolah. Kayak itu. Nah, cara daftarnya mana? Petumpak organisasi sosial datang. Tidak, Yai. Jadi berdasarkan data DTKS tadi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial yang akan menetapkan. Jadi siapa yang menurut Kementerian Sosial berdasarkan data DTKS itu layak untuk mendapatkan bantuan, maka penetapannya adalah kewenangan langsung dari Kementerian Sosial. Nah, Kementerian Sosial nak menetapkan itu apa dia datang siko-siko? Tidak, jadi berdasarkan data DTKS yang ada Iya. dan akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh pendamping PKH. Jadi PKH ini ada pelaksana programnya Yai, namanya pendamping. Cek itu. Pendamping. Ya, jadi yang bertugas ke lapangan, ngecek apa Ya. keluarga nih masih layak dapat Benar. bantuan tuh ya namanya pendamping PKH. Ya, masalah itu kan kementerian negara tidak terumpak-terumpak tahu Iya, berapa betul, umat yang dibayar. ya. Kan ada pendamping PKH ini yang Betul, yang memverifikasi dan validasi datanya. Cek Berarti itu. kalau masyarakat merasa aku nih harusnya dapat nih masuk ke DTKS, tapi selama ini belum terdaftar. Ya. Nah, kira-kira apa yang dia harus lakuin? Jadi masyarakat itu, warga itu bisa datang ke kelurahan, Yai, melaporkan itu melalui kelurahan, bisa juga dia langsung melapor juga ke RT setempat terlebih dahulu, kemudian melaporkan ke kelurahan setempat untuk didaftarkan masuk di dalam DTKS. Jadi pengusulan data ke DTKS itu juga kan harus dipenuhi dengan kakaknya, diupload di dalam aplikasi yang namanya aplikasi SIKNG dari Kementerian Sosial. Kemudian ngupload juga foto rumah Yai. Ya. Nah, jadi foto Yai, rumah Yai yang di apa namanya? Ya 3 tingkat Baca. yang tidak baca, Ya, jangan, ya, tidak ya. bisa masuk Yai. Ya, Karena ya. dia sekarang kementerian itu sudah semakin apa namanya? Berinovasi terus, jadi mereka ada sekarang ini yang namanya ada geotagging Yai, cak itu. Nah, oh Yai Najib nih rumahnya di sini tidak pacak Grand City, mana ini nak dapat bantuan, cak itu. Iya, cak itu. Kadang tuh kan kalau cerita di kampung tuh uang tuh ada yang cair, ada yang kadang dapat, kadang tidak, kadang dapat, kadang tidak aja. Iya. Nah, apakah itu memang digiling? Misalnya tahu kan sekali ini dapat, kedua, ketiga, keempat, tak dapat lagi. Berarti kan dicoretnya nama dia ini. Tapi terkadang tuh dapat, tidak, dapat lagi. Nah, itu mana? Jadi penetapan penerima bantuan itu Yai Kementerian Sosial tuh sekali lagi mereka kan sudah melakukan inovasi. Jadi pertama itu penetapannya itu karena disebabkan karena saturasi NIK. Jadi NIK itu dipastikan masyarakat itu memiliki NIK yang online dengan Ya. capil. Nah, kalau dia tidak Udah online ya? online mak manu nak dibayar ke. Cak itu nah, data- Apalagi nih tulis tangan. Iya. Data baca sistemnya. Iya. Ya. Cak itu. Nah, kemudian sekarang ini juga ada dari apa namanya rekomendasi dari BPK Badan Pemeriksa Keuangan, ada namanya terdaftar sebagai apa namanya terdaftar sebagai PNS, TNI Polri itu semuanya tidak layakkan. Kemudian terdaftar atau menerima upah UMK. Jadi Ya. lah UMK, misalnya pegawai lah Di kantor, di ya. kantor, Ya, yang jadi penghasilan UMK swasta. ke atas tidak berhak lagi Ya, untuk menerima betul. bantuan Ya, PKH ini. betul. Atau juga misalnya terdaftar di Kementerian Dirjen AHU. Ya. Nah, misalnya ya KTP ini misalnya dipinjam Yai. Biasanya kebanyakan cak itu kalau case-case yang kami temui. Jadi KTP-nya ini dipinjam untuk jadi
seorang direksi misalnya dalam satu perusahaan. iya, Sementara iya, dia ini dulu adalah penerima bansos, itu juga menyebabkan dia Nggak bisa tidak menerima layakkan. lagi, ya. Iya, tidak bisa lagi. Cek Jangan tenang. mudah-mudah minjem KTP. Ya, jangan ya, iya, jangan Iya, pinjam iya, ke iya. KTP. Aku jangan KTP, Iya. kita pinjam nih. Tanya rahasia, aku tanya ke penduduk kayak ini ya. Iya. Tidak ya kan. Belum loading ya. Iya, dan penduduknya situ lah. Yai. Tidak, soalnya nyingok ya itu pecah penasarannya nih Iya. dengan bangun. Iya. Iya. Kalau ada lokaknya. Iya, baca dejo, kita cari ke rumah wong. Iya. Iya. Nah, kira-kira masyarakat Kota Palembang ini apakah sudah sampai target dari Kementerian Sosial itu untuk menerima PKH? Jadi kalau penerima PKH untuk yang terdata sampai pembayaran tahap 3 2023 ini itu sebanyak 40.324 keluarga Iya. penerima manfaat. Ah. Ya, jadi keluarga sebanyak itulah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial untuk menerima bantuan PKH. Oh, tapi masih banyak kasusku yang Masih. berhak dapat tapi tidak dapat. ya? Iya, Iya, itulah iya. kita gunanya, yai kami juga tidak bisa begawe dewe, istilahnya tuh kesuksesan PKH ini kan juga harus banyak Iya. dibantu oleh pihak-pihak yang lain. Dalam hal ini misalnya RT, Iya. lurah, bantu kami kayak itu, pendamping PKH pun sekalipun, dan yai pun misalnya njuk tahu, waduh tetangga aku tuh dapet. Ada nggak kumpul kedua gobak. Iya. Ini luar biasa ya, berarti banyaknya bantuan-bantuan untuk masyarakat yang sudah disiapkan dari Betul. dinas terkait, khususnya dinas sosial. Ya, Ini pemirsa, luar biasa. jadi kita bakal bahas lagi nih. Tadi Bu Mary udah banyak jelaskan. Kita lagi Iya. bakal ke Pak Hari mengenai jaminan Kartu Indonesia Sehat. Jadi jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi setelah yang lewat Siko ini. Balik lagi bersama kami di Warung Waebo, mengecek becek Mirsa Pal TV, dan tentunya masih dengan Ayu dan kakak kita dari Dinas Sosial yang kita masih bahas. Itu tadi jaminan sosial keluarga harapan, dan juga kali ini di segmen kedua kita nanya-nanya nih dengan Kak Hari mengenai Kartu Indonesia Lah, Sehat. pegang bel. Apakah KIS ini sudah termasuk dalam program PKH atau beda nih? Kak? Itu loh, mana umat ini? Nah iya, mana si Asti ini? Ati. Age yai bentar. Ada banyak jengkonek. Cari cetukan. Iya. Ayo sih. Nah. Nah, Nah ini. Oh, iya, Gimana iya, nih? iya. ini mabuk agak terlambat soalnya ngukus tadi. Oh, tuh. iya. Kalau ada juga yang mau ngasih ya. Iya. Iya. Dipersilahkan Ibu. Terima kasih. Sudah kalau Sini, sih. Be. Tumpah. Kasih sih. Nah, lanjut. Udah jatuh gitu makan. Iya, dimakan, bukan dijingut ya, Be? Cuma juga baik. Iya. Tapi bisa juga gabus. Ya, ini, oh iya dah. Ya, Jadi? selamat Pak Ari. Tapi sebelum Pak Ari jawab Yai, Mance Agai, ini juga kita bakal nerimo dialog interaktif ya, telepon interaktif. Jadi Iya. kalau Mance Bicek pemirsa Pal TV yang langsung bertanya Iya. dengan Pak Hari ya, dan juga Ibu Mary, boleh langsung telepon di layanan interaktif kami di 0711 380022 Iya. di 0711 380022. Kalau misalnya pertanyaan Bapak Ibu pemirsa itu bagus, akan mendapatkan hadiah kartu PKH. KIS ya itu kan. Tapi kalau pertanyaan itu sifatnya menyudutkan bahkan menyinyir, Iya. itu akan mendapatkan voucher menginap selama 3 hari. Di mana? Di mana? Polda. Uang dong. Kalau sifatnya menyudutkan dan menyinyir, 3 hari juga di Polda. Pasal ya. Pasal 21 Oh, ada telepon tadi ya. Ada pun tadi. Oke. Nah, terus cuman Hagai. Cak Kak Ari, apakah memang kalau sudah kita dapat PKH, otomatis kita sudah termasuk juga terdaftar di Kartu Indonesia Sehat atau beda? Ya, kita jelas dulu dikit. Boleh. KIS itu S-nya siko, duo, jangan bukan duo ya, Siko, eh? Nah, kalau duo lain artinya. Iya. Lain. KIS Lain. itu. KIS ya. Iya. KIS itu Kartu Indonesia Sehat. Jadi KIS itu ada dua, yang dibiayai APBN dan dibiayai APBD. Untuk yang dibiayai APBN itu memang terkoordinasi dengan PKA, wajib masuk dalam data DTKS. Kalau yang dibiayai APBD. APBN. APBN. Wajib DTKS
terdaftar di TKS, dia kemungkinan besar juga 80% penerima PKH. Yang kedua, KIS APBD yang dibiayai APBD itu jadi biaya kita yang punya pemerintah Kota Palembang punya anggaran sendiri untuk menjamin warga Kota Palembang dalam jaminan kesehatan. Jadi beda segmen, beda itunya. Apa lain kartunya tuh? Misalnya taruh lain dapat tadi bicik waya-waya. Apakah bicik waya-waya itu sudah bisa memastikan dari kartu atau dari tanda-tanda aku nih APBN nih aku nih APBD gitu. Kalau dari segi kartu KTP beda ya, KTP beda. Sekarang pun BPJS tidak buat kartu lagi. Jadi sekarang dari program pemerintah karena sudah satu identity, jadi kita bisa cek NIK kita tuh melalui NIK. Sekarang nih, tidak perlu kartu lagi, silakan cek NIK-nya itu di puskesmas terdekat. Kita bawa KTP kita, bawa kakak kita, cek di puskesmas, ada udah aktif tidak kami. Kalau dari segi lainnya KTP beda. Jadi kalau misalnya dia tuh ke APBD, APBN sudah terkoneksi dengan PKH tadi. Nah, tapi kalau di APBD dana pemerintah daerah, belum tentu dia dapat PKH tadi. Belum tentu masuk dalam DTKS kan. Itu bisa dicek di aplikasi juga enggak? Bisa. JKN apa? Mobile. JKN Mobile. Bisa Jaga juga ID ya. bisa. Di melalui website Jaga ID bisa. Nah, kalau misalnya ini kan namanya PKH tadi kan tidak semua wong dapat PKH. Tapi kalau yang namanya KIS kan semua wong berhak untuk mendapatkan KIS kan. Kalau misalnya dia ada duitnya dia BPJS swasta itu kan. Nah, untuk mendapatkan kartu KIS tadi baik yang kalau yang APBN tadi taruhlah Jakarta. Nah, kalau untuk mendapatkan kartu KIS untuk yang di kota itu prosesnya gimana? Kalau KIS APBN itu memang wajib untuk warga miskin. Karena termasuk di data DTKS. Untuk yang KIS APBD kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai jaminan sosial. Jadi pemerintah wajib menjamin warganya. Yang ngomong tadi bisa galau ya. Asal dia punya NIK Palembang, kakak Palembang, berdomisili di Palembang bisa kita bantu. Pacar asik itu. Pacar. Tapi jangan salah ya, kelas 3. Kelas 3. Nah, kalau misalnya Cak ini, misalnya Cak Kak hari ini merek ini kok merek masa depan aku. Ya Allah, tolong kalau ngasih. balik ke warung ini kan. Aku nak begawi, aku tak kebuli. Kita begawi sih sini. Kira nanya tadi ya. Nanya. Lanjut dia, Nah, kalau misal apa lu tanya tadi? Kan cara Masa tua. depan. Nah, cara dapat tadi ya, misalnya kami kan berarti ada potensi untuk dapat kartu itu, itu tinggal lagi konsekuensinya dapat di kelas 3, itu. Nah, kalau memang misalnya mendapatkan itu, langkah apa yang harus ditembus lain fotokopi KTP? Pokoknya nggak apa PKWN fotokopi KTP. Bener. Padahal lah KTP. Dia masuk itu siapa nak kuadepi apa langkah pertama silakan menghadap ke Pak RT. Apa langkah pertama menghadap ke Dewa. Nah, itu kemana dulu langkah pertamanya ini? Jadi KIS itu tadi kan siapa boleh dapat ya. Yang APBD ya, siapa bisa dapat asal dia tidak malu di kelas 3. Contohnya ini ya. Dia ada rumah 3 tingkat. Kalau dia nak KIS silakan. Asal dia pasti sakit, menjenguk dia di kelas 3. Dia tidak bisa naik kelas. Ya siapa tahu dia sederhana. Dia bisa naik kelas ya. Bayar selisih pun tidak bisa dari terima sakit. Boleh. Jadi cukup membawa kakak sama KTP. Langsung datang ke Mall Pelayanan Publik di Jakabaring, Dekra Nasdaq. DPM PTSP. Cukup bawa kakak KTP. Bisa nyuruh lainnya. Iya, harus bersangkutan ya. Kakak dengan KTP baik. Semuanya full gratis dari pemerintah Kota Palembang. Itu misalnya kartu KIS itu misalnya sakit. Nah, apakah dia bisa kan Paskes pertama kan puskesmas ya? Nah, puskesmas kakek di Wujuk, ya rasanya wujukannya rumah sakit Bari ya. Nah, kalau misal lintas rumah sakit, Pak maki yang APBD itu. Kalau kasusnya IGD, seluruh Indonesia diterima ya. Oh. Kalau kiai di sini yang
tiba-tiba nak ke Medan. Papua, di Amsterdam, kayak itu udah baca. sakit Amsterdam. tungguran ya, Iya. bisa diterima di rumah sakit IGD dimanapun se Indonesia. Iya, Kasus kalau- IGD. Kalau pacak jangan atau bukan sakit perut baik minta maaf. Iya, ke jauh seremnya Ah, nih yang ini tungguan tadi. Oh, misi-misi. Ketentuannya tuh ketentuannya sama kayak BPJS lah Iya. ya. Jadi Iya. maksudnya kalau IGD yo dilayani di semua rumah sakit. Aku Kalau jelas tidak, sedikit. boleh. BPJS sama KIS itu sama ya. Oh. Menyambung Iya. aku. Iya. Aku ini nak pindah dari KIS, dari BPJS nak ke KIS. Ini aku jelaskan juga. BPJS itu badannya ya. KIS itu produknya. BPJS itu kantornya, KIS itu produknya. Jadi Oke. sekarang ini kita KIS Galo. Nah, kalau misalnya BPJS yang kita bayar swasta bayar pribadi, Iya. itu bisa nggak dia pindah kelas? Oke, pindah kelas. Bisa tadi sudah sampaikan di awal tadi, siapapun boleh. Ya tidak, maksud aku kalau dia KIS yang punya pemerintah tadi kan kodranya kelas 3. Kelas tiga, udah Ila boleh ya entah. memiliki amat kalau tuh mau kelas 3 lah Iya. di situ, cek itu kan. Tapi kalau yang bayar normal, bayar swasta cek itu kan, tahu kan dia ini kan agak perhitungan di kelas 3 pas mau masuk rumah sakit dia nak pindah Nah. kelas, Upgrade. Boleh. apakah bisa ya kalau dia bayar swasta? Bisa ya? Boleh. Biar dia Boleh. bayar selisih, bayar Bayar selisih, ya. selisih pembayaran dengan beda kelas segmennya itu. Iya, 75% Iya. kayak kalau agak salah tuh ya. Kemarin kan habis operasi. Oh, makin Iya, BPJS juga. pakai BPJS. Coba naik setingkat kalau salah ya, cuma bisa naik setingkat ya. Betul. Oh, dari kelas 2 ke kelas 3. Satu ya. Oh, itu. naik. Oh, ya bukan sekolah nih. Tapi ada masalah juga ya, kadang cai nih apa ada yang sudah terlanjur dia daftar BPJS yang swasta punya. Jadi kan bayar tuh tiap bulan. Nah, ternyata dia tuh nak ngganti ke KIS pemerintah punya. Iya. Nah, ini kan ternyata apa mereka kan agak bingung nih Kak untuk nonaktif ke BPJS yang swasta ini. Nah, itu ternyata membeban, bengkak jadi. Nah, itu cak mana Kak solusinya Kak? Kalau dia pindah dari posisi dia aktif mau pindah, dia tidak aktif tunggakan. Kalau dia masih aktif, dia selama ini dia aktif mandiri. Yang swasta Iya. kalau sebutnya kami mandiri itu ya. Mandi ya. Iya. Jadi kalau dia posisi dia aktif sampai sekarang dibayar terus rutin, dia pindah ke KIS, dia kasih tunggakan langsung pindah bisa Ya. otomatis tapi kelas 3. Benar. Nah, yang posisi yang tadi yang kemungkinan tuh yang menunggak, yang Ya. lama nunggak Nak pindah. nggak pindah. Berlanjut, ya. Itu juga bisa ya. Tapi di sini kita jelaskan juga pemerintah tuh bukan bayar tunggakan, bukan bayar utang. Pemerintah Kota Palembang khususnya bukan yang bayar tunggakan, cuman membayarkan iuran selanjutnya. Ya. Tunggakan tetap jadi kewajiban dari warganya. Kaki itu nomornya berubah tak? Nomornya kayak berapa kali kami itu kan akan berubah sama nomor Nomornya kami sama ya, pindah be paling apa Telkomsel apa XL kayak itu. Ini Oh, nomor HP. beda ya, beda ya sudahlah. Yang nggak makan genje. Iya. Kita jingga dulu yang nak liwat sih Kak ini tetap di warung Mbak Ebo. Udah berat kan? Masih tentunya dengan Makan nih yuk. warung Makan, Ebo. makan, Ada makan. siapa Iya. aku temuannya. Makan lah, enggak tuh aku nak makan. Iya. Kaget balik di sini aduk kena tagihan enggak? Kaki, Iya, kaki iya, dia iya. masuk ke tagihan KIS. Nah, Hmm. sudah. Wih, dia tagih ke KIS. Bukan dimasuk ke PKH. Bukan, Bukan, Pak iya. Basing ya, Pak Cak milih. Apa tagih KIS, apa tagih PKH aja Siap, itu. siap, siap. Dan juga ini Mang Cebice, kami ingatkan lagi kalau Mang Cebice yang nak nanya secara langsung ya, boleh langsung telepon kami di 0711 380022. Nah, Oke, Gitu. masih tentunya dengan Bapak Hari dan juga Ibu Mary dari Dinas Sosial Kota Palembang. Masih kita bahas program jaminan sosial, PKH dan juga Kartu Indonesia Sehat. Ya. Nah, dari PKH ini dewek nih Bu Mary, kira-kira udah efektif belum? Maksudnya sudah terjangkau semua yang memang harus berhak untuk membutuhkan sebagai penerima bantuan ini atau belum? Kira-kira sepanjang tahun 2023 ini cak mana? Kalau untuk sepanjang tahun 2023, jadi kalau untuk yang terdata di DTKS, kayaknya belum lah. Oh, karena penerima bantuan ini terakhir kan 40.324 keluarga. 4.000, 40.324 40.000. keluarga. Nah, kira-kira Mm-mm.
masih kurang berapa ribu lagi lah uang yang berhak mendapatkan tapi tidak Kuotanya. dapat. Jadi DTKS itu ya sekarang datanya yang terdata di dalam DTKS itu sekitar 800-an keluarga. 800.000. Ya, 800.000 sekota Palembang. 800.000 keluarga. Iya, Yang baru boleh 40.000. Iya. Jadi masih Tambah. banyak. 5% baru Ya. berarti. Tapi kan tidak semua DTKS itu Tapi ada iya, komponen. tetapi ya Oh. betul. Tadi kan ada persyaratan untuk dapat PKH dan tidak semua yang terdaftar di DTKS itu kadang-kadang itu memang yang keluarga yang kurang mampu kayak Iya. gitu. Kadang-kadang memang artinya tuh komponennya pun tidak dimiliki di dalam keluarga itu, yaitu nah dia tidak punya anak, iya, TKT ini cuman punya ini baik apa namanya terdata di TKS, tapi cuman dewean misalnya cak itu, tapi dia dewean tuh tanggung lansia belum, umurnya tuh kan, masih misalnya, produktif, ya betul masih produktif. Benar-benar. Mungkin itu juga surat keterangan tidak mampu juga ya untuk masuk DTKS. Iya. Jadi dia tuh sekarang masyarakat tuh kan tadi sudah disampaikan di awal itu bisa mengusulkan melalui kelurahan. Jadi kelurahan ini kami sejak Pak dengan pimpinan Pak Ican ini kan dia menggagas bahwa untuk mengaktifkan musyawarah kelurahan. Jadi di musyawarah kelurahan itulah masyarakat bisa mengusulkan dan akan disahkan atau dimusyawarahkan oleh musyawarah keluarga kelurahan itu untuk diusulkan di DTKS. Bisa apa tidak mak itu tadi. Ya layak apa tidak. Ada musyawarahnya ya. Ada musyawarah yai, jangan basi-basi. Iya. Tidak basi-basi. Nggak rapat pula. Iya, Gitu. iya. Nah, yuk, misalnya yuk cak misalnya Arvinina yang wong awam, nah ada nenek yang di sekitaran tempat tinggal tuh ada nenek yang dia tinggalnya dewean sebatang kara cak itu kan. Dia udah ngerti juga pakai HP udah ngerti segala macam. Sebenarnya dia tuh tidak ada terlalu peduli juga dengan PKH yang tadi. Nah, boleh dah yuk ASI yang nak ngedaftarkannya ke kelurahan cak itu nah. Bisa. Sekarang kan selain di musyawarah kelurahan menurut Permensos nomor 3 2021 tentang DTKS tuh, jadi usulan untuk DTKS tuh pertama bisa melalui musyawarah kelurahan, kedua mereka secara mandiri masyarakat tuh bisa ngusul secara langsung melalui aplikasi cek bansos. Kemudian bisa juga melalui usulan Kementerian Sosial, misalnya ada korban bencana. Jadi di suatu daerah korban bencana semuanya terkena bencana alam, mau tidak mau kan keluarga tuh habis galau barang-barangnya tuh, harta benda udah atik lagi yai. Jadi itu bisa Kementerian Sosial langsung mengusulkan mereka untuk masuk dalam daftar DTKS. Jadi ASI bisa pakai aplikasi cek bansos itu secara mandiri, jadi ngusul ke. Nah, berapa kok nenek sih kok dia? Siko. Tapi dia ini. Yo gue di rumah kau, bayar siko, ya kalau 4 saro. Siko ya, tapi dia beralis sudah alisnya sulam. Oh ya Allah, tolong. Kamu makan di luar. High maintenance ya. Iya. Nah, jadi siapa yang kalau kita nak ngusul bagi kamu masyarakat Kota Palembang juga kalau nak ngusul dapat PKH itu langkah pertama baik dulu RT. Iyalah, karena RT dulu cikal bakal. Ya, karena RT kan adalah perangkat terbawah yang tahu kondisi masyarakatnya, warganya. Nggak bisa kan kita terumpak-terumpak ke Itu nggak camat. bisa. Jangan terumpak-terumpak. Baik dulu RT-nya, diskusi dengan RT-nya, kaget RT-nya memfasilitasi Bapak Ibu untuk ke musyawarah kelurahan. Nah, di situ kaget bisa dibantu kalau memang cocok tinjuk, tapi kalau tidak cocok ya mohon maaf lah. Jadi juga bagi kamu masyarakat Kota Palembang yang raso-raso sudah mampu ya balik ke kartu itu. Iya. Itu kan mungkin pada masa dulu terkategori berhak mendapatkan PKH. Namanya data dinamis ya. Seiring jalan kehidupan itu meningkat. Balik ke kartu tadi karena masih ada kelurahan juga bisa tidak layak ke yai. Jadi dari musyawarah kelurahan tuh selain dia mengusulkan, juga musyawarah kelurahan tuh bisa tidak layakkan, jadi buang. Tapi data yang itu makanya kementerian tuh pengennya data tuh balance yai antara yang masuk dengan yang keluar. Ndak kado masuk terus ngusul terus ke Palembang ini katanya. Ya malu. Itu jadi masalah nak masuk baik, nak kapan nak buang tadi. Sianu mulai nyeliti. Sama itu. Ya, itu juga mungkin tugas dari perangkat
daerah, perangkat kecamatan, kelurahan juga untuk berlaku adil dan juga berlaku adil dan juga tegas itu kan. Kalau memang sudah tidak berhak lagi ya juga tahu. Kamu juga yang dapat kartu PKH ya siap-siap be, jangan kamu nak dapat kartu PKH tapi kehidupan kamu tidak 100% PKH. Kalau misalnya rumah kamu dincet, siap-siap dincet, itu kan. Rumah ini menerima bantuan yang keladasan, itu. Tapi ya kalau misalnya dia tidak galak keluar, dia sudah mampu kan. Karena kan ekonomi ini kan dinamis tadi kan Cak Uji Mary. Nah dia sudah mampu, dia nanda balik ke itu berarti kan sejahtera hidup dari PKH ini. Emang berapa yuk dapatnya yuk dari PKH ini? Jadi kalau besaran bantuan PKH itu tadi di awal sudah disebutkan bahwa harus ada persyaratan itu. Jadi komponen itu Oke, Mary, sorry tahan dulu. Kita ada yang nelpon ini. Ada pemirsa Wal TV. Halo, selamat sore. Halo, Sore dengan siapa di mana, Mbak? ini dengan Kertapati. Putri di Kertawati. Boleh langsung? Sri. Oke, Mbak. Yuk, Sri. Dinas sosial, alhamdulillah. Saya mau tanya untuk kartu PKH itu apakah benar diperuntukkan untuk yang ibu hamil dan anak sekolah? Oke. Tapi tidak sih kartu PKH nih. Halo, Yusri. Yusri dapat tak kartu PKH? Tidak, aku banyak sekolah itu anak tidak mengajukan lewat RT atau kantor lurah, tapi sampai sekarang belum pernah dapat. Oh, iya. Apa dia gawe laki Yusri? Lakinya begawe kuli panggul di Pasar 16. Oh, iya. Di kakaknya Kakaknya? keterangan pekerjaannya. Pekerjaan di kakak apa dia? Pegawai bank? Bekerja di kakak 10 harian lepas. 2 harian lepas. Oh, memang terlepasnya. Dulu pernah tidak terdata sebagai pegawai? Dulu di mana? pernah tak sebelum 2 harian lepas apa pegawai apa di mana Yusri? Iya. Kalau dulu sih pernah kerja di lebih kurang 8 tahun yang lalu di PT. Berapa tahun? 8 tahun yang lalu? Ya, 8 tahun yang lalu sebelum kopi. Iya. Itu pernah terdaftar, ya karena tapi belum pernah dapat bantuan pemerintah, cuma untuk BPJS atau KISnya itu pasti terdaftar mandiri kan karena dia dibayarkan oleh perusahaan. Ya. Yusri di Kertapati rumah nyiwo atau punya dewek? Rumah kontrak kita. Oh, nah itu salah satu penyebabnya. Lah berapa lama kontrak di situ? Lebih kurang sudah 6 tahun kontrak. Oh, udah lama. Iya. Ya, tunggu Yusri, dijawab ya, tunggulah jangan kemana-mana. Iya. Ya. Dan kalau saya Ya, makasih ya. Sri. Oke, jadi masyarakat tadi yang mendaftar awalnya itu adalah tahapannya adalah mendaftar DTKS. Untuk tahap selanjutnya baru kita setelah di SK kan ditetapkan oleh Menteri Sosial bahwa dia termasuk di dalam DTKS, baru tahap selanjutnya bulan berikutnya kita mengusulkan bansos, jenis bansosnya Yai. Jadi dari aplikasi SIKNG itu kalau melalui kelurahan dipilih jenis bansos yang nak diunjuk sama Bibi tadi itu, Ayu Seri tadi itu jenis bansos apa dipilih karena dia katanya punya anak sekolah. Dan misalnya mempunyai kriteria lain atau anak balita, jadi bisa masuk dalam kriteria bansos PKH, bisa diusulkan, dipilih jenis bansosnya dari aplikasi SIKNG itu. Ya, jadi 2 kali ya. Tahap pertama nih bulan Desember nih misalnya ngusul masuk DTKS dulu, sudah ditetapkan oleh Menteri misalnya keluarnya Januari, ditetapkan. Tahap selanjutnya bulan Januari atau Februari selanjutnya kita ngusul ke jenis bansosnya, bansos apa, itu ya. Jadi buat masyarakat Kota Palembang ada 2 cara untuk dapat PKH. Yang pertama buka aplikasi apa tadi? Cek bansos. Itu bisa mendaftar secara mandiri. Bisa mendaftar secara mandiri, datanya datang di kelurahan. Nah, kalau misalnya kamu tak kasih kuota ya rata-rata kan ini kan uang kuota tak kasih handphone jadul. Nah, kalau yang misalnya tidak dilengkapi dengan teknologi, ya itulah jalan satu-satunya berdasarkan IT. Ya, kelurahan, muskel tadi, muskel tadi, minta berasalah dengan Pak IT lah melalui muskel itu. Ya. Baik, iklan apa gitu?
Iklan Iklan dulu dulu, gitu iya. ya. Masih Agai? Iya, Iya, kita betul. bakal balik lagi Iya. bahas tadi yang belum sempat dijawab Iya. oleh Bu Mary mengenai berapa nominal yang dapat Iya, oke. untuk PKH ini. Jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi. Oke. Tidak terasa kita masuk di segmen terakhir ini, Warung Waebo edisi hari ini. Kita udah terasa dulu kontrak Paling banyak. kapan habis ini. Nengok jam terus dari tadi ya. Kapan habis? 5 menit lagi. Dikit lagi habis ini. Ya ini ada jujurnya dah. Kita tak terasa aja itu kan. Kamu cakap ya Allah tahu tak terasa jadi Iya. kita tak terasa. Di mana yang di Merdeka terasa ya. Kita Jawa. ya Allah tak terasa ya bulan Desember. Iya Ya. aja kita tak terasa. Yang di Merdeka tak terasa aja setahun lah. Mudah aja itu. Luar biasa. Kita undang lagi nih untuk Mang Cek Bicek karena ini sudah di segmen terakhir. Jangan hilangkan kesempatan yang telepon langsung dijawab sama Yuk Mary sama Kak Ari juga ya. Di 0711 380022. Nah, langsung. Langsung Baik. deh kita angkat ya. Assalamualaikum. Telepon apa yuk? Nah, Assalamualaikum. Hai, gaya ini. Selamat sore, Mbak. Iya. Ya. Nah, ini ya. Jauh ke TV dengan telepon tuh. Betul dulu. TV bila di rumah, ayo betul dari rumah. Lempar ke HP-nya. Aman yuk, yuk. Dan siapa yuk? Masuklah yuk. Tengok Dengan lah. Puji. Suci. Suci. Dari Suci mana? dalam tebu, tayamum. Ah? Dari Banyuasin. Banyuasin. Oh, banyak Supporter, ya? Iya, iya, iya. Mama Ano, apa dia Suci? Tanya ke? Katanya jenis penyakit atau kejadian apa bahaya yang ditanggung oleh ini. Yang mana ya, Suci? Itu biar kata tuh kedengaran tapi nggak kebutiran. Yang kebudi tuh. Kebutir. Nggak kebutiran saya apa yang dibicarakan dan ditanyakan itu. Mampu. Apa yuk Suci? Coba tolong ulangi. Jenis penyakit atau kejadian apa bahaya yang ditanggung oleh KIS. Oh, Penyakit iya. apa, Be, yang Sejenis penyakit apa Be yang ditanggung oleh KIS? Yes. Nah. Ada lagi dah? Ayo Suci. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Oke. Suci. Oke yuk Suci. Yo, itu yang tak ditanggung tuh iri hati tak tanggung. Ya, Gengsi tak buntu, tanggung. buntu tak kantong tanggung. kering ya. Penyakit Iya, kanker, iya, iya. kanker. Penyakit hati tak tanggung. Tanggung. Heeh. Mana Jawab Pak? deh. Iya, iya. Setahu aku KIS itu nanggung kalau penyakit, Ah. kecuali yang kasus-kasus kriminal, misalnya korban begal atau dia dikapak atau belagu tawuran itu tidak tanggung oleh BPJS. Yang kedua juga Kita sebagai korban pun dari tanggung. tidak tanggung karena itu ada segmen lain kemungkinan Mana bisa. tak lemah, itu korban begal tak tanggung ya. Iya. Dia kadang-kadang juga jadi korban. Iya, kan ada laporan polisi nanti kaget yang nanggungnya itu Iya. cak mana caranya kaget bisa di Oh, BPJS, Cak iya, iya, Mano. tahu. KIS yang memang tak nanggung, tapi Iya. ada asuransi yang Iya. nanggung. Iya. Sama kayak kecelakaan kerja juga. Kecelakaan, iya, iya, kecelakaan. Kecelakaan ada kan, ada jam swasta. Dasar Jasa kerja. kerja. Jasa kerja Iya. ataupun ketenaga kerjaan Ya. beda segmen. Kalau untuk penyakit insya Allah ditanggung kalau. Hmm. Tapi kalau untuk teknisnya aku tidak paham. Ya. Tidak paham. Jadi intinya Yuk Suci seluruh penyakit ditanggung. Cuman ya karena ini KIS dibayari uang sabar-sabar. Iya, jangan gancang. Hah? Saya itu tahan-tahan, saya itu. Biasanya sehari daftar, besoknya ngomong tahu antrian. Ya, tidak, sehari itulah. Cuma Oh, sehari itulah. sehari itulah. Tadi kan kayak kubu-kubu pingsan. Ya. Tapi maksud aku tuh biasanya pagi-pagi ngembek ngomong, Iya. ya subuh-subuh pagi-pagi ngomong, rame. balik dulu, kayak siang Iya, datang benar. lagi. Yo, Iya, ada iya. usaha. Jangan Ya. nak marah-marah, mencak Jangan lama ngantri, jangan nak marah. Kamu dibayari wong. Ya, Nah. benar. Jadi seluruh penyakit ditanggung, cuma pesenjain Najib sabar-sabar. Ya sudah. Nah, duit yang dijawab Iya, aku belum. boleh. Iya. Jadi
kalau besaran bantuan, Yai itu tergantung komponen yang ada dalam keluarga itu, ya sih ya. Kalau untuk yang punya komponen pendidikan, artinya ada anak SD, SMP, SMA. Kalau untuk anak SD itu besaran bantuannya 900.000 per tahun. Tahun. Per tahun, Yai. Yo, jangan deh sebulan. Iya. Nah, bantuan carikan anak siapa? Iya kan ininya apa, salah satu syaratnya adalah anggota keluarga itu ini ya, yang tinggal di rumah itu tidak bisa mandiri ya, tanpa orang lain, cek tuh ya. Disabilitasnya, Ya, tadi salah satu ya, disabilitas, salah ya, satu. ya. Nah kalau ada di rumah itu coaching, mereka coaching, dia Nah, itu kan kan. tidak bisa Iya. hidup tanpa orang lain. Kucing ya? Kucing. Bisa dah Kau yuk. kurang tanjuan kami. Coaching garong ya mungkin. Iya, kan jaga kucing, iya. Nadinya PKH ya. Iya, daftar ke PKH, daftar ke Siapa PKH sih ya, kan ubah yang ini. Iya kan yuk. Lumayan kan yuk. Iya. Iya. Nah, sejak Agustus 2023, jadi skema pembayaran ini itu ada dua, Yai. Jadi melalui Himbara dalam hal ini BRI dan melalui PT Pos Ya. secara tunai. Itu yang kata Yai tadi, ngapa ngantri-ngantri banyak-banyak di pos. Ya. Nah, Yang kalau untuk itu kaki dia dapat undangan. ya Jadi dipanggil kamu undang, di ya. Kota Pos pergi ke Ya, Pos. benar. Jadi 900.000 itu kalau untuk di pos itu 3 bulan, Yai. Triwulan. Selama Ya. ini kan PKH ini dibayar ke triwulan kalau. Ya. Cuman skema ini berubah. Kalau untuk di bank itu 2 bulan. 2 bulan sekali Oh. dibayar ke. Jadi 900.000 dibagi 6 bulan. Jadi 150 budak SD tadi dapat. Sebulan. 2 bulan, Yai. Bantuan limo sebulan. Iya, cak itu. Aduh, aku baik. Yo, nah, kalau untuk yang ininya, himbaranya itu 225.000 per 3 bulan, per triwulan. Yo. Jadi intinya tuh nak bank BRI, Iya. nak Pos. tetap 900 pula. Iya, betul. Cuma lagi Cuman- termin pencairan Betul, dibayar. Yai. Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Hari. Hari dan juga Ibu Mary dari Dinas Sosial Kota Palembang. Iya. Dan kami ada himbauan enggak kira-kira? Boleh dari PKH? Dari PKH? Ya, dari PKH mungkin kami dari Dinas Sosial itu menghimbau masyarakat yang apabila memang menemukan, misalnya kami tadi kan banyak yang tidak layak, kata Ya. Yai tadi, banyak yang tidak layak dapat bantuan tapi masih dapat bantuan. Ya. Nah, itu kami mohon peran dari Tolong balik dulu. mohon bantuan dari seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan datanya ke kami, dan kami pun akan melakukan koordinasi dengan pihak aparat di bawah setempat, di kelurahan setempat. Mungkin kami akan melakukan pendekatan, Yai. Ya. Jadi namanya PKH ini selain dia ini juga kan setiap bulan, setiap ini pendamping sosial ini tadi ada ngadu ke pertemuan, Yai. Ya. Jadi pertemuan itu namanya pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Di situ pendamping tuh berusaha mengedukasi KPM ini tadi, Yai, supaya keluar dari Ya, bantuan ini, bantuan jangan dari- tergantung Ya, kayak itu. Nah, karena jangan- ini sifatnya bantuan, bukan gaji, Yai. Bukan mata pencaharian. Ya, betul. Jadi kami menghimbau. Jadi kata Yai tadi bisa ngenjuk kesempatan yang masih daftar Ya. tunggu tadi, biar untuk dapat kesempatan lain juga untuk menikmati bantuan sosial. Kayak itu, Bay, Yai. Kalau Dari PKH. KIS? Kalau KIS ya, warga Palembang nih, ayolah kita buat KISnya. Yang belum punya KIS, silakan buat KISnya. Jangan nunggu sakit dulu ya, mau nak berobat baru Ya. aja buat KIS. Karena kami di MPP itu sehari 200-300 ya, ngusul ke rata-rata yang nak sakit nangis-nangis baru nak buat. Ya. Karena kan kita kan butuh cek data dulu, butuh apa. Mumpung gratis, mumpung ada program dari pemerintah Kota Palembang dan mumpung anggarannya ada, ayo kita buat ke Jakabaring, cukup KTP KK, semuanya gratis. Nah, semuanya gratis. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, kita sudah rangkaian acara Waebo hari ini di tanggal berapa ini? 6 Desember 2023. Pesan Yai Najib dan pesan seluruh presenter Palembang TV ini buat masyarakat Kota Palembang
yang tidak kartu KIS silahkan buat kartu KIS. Kalau PKH tadi ada syarat dan ketentuan ya. Tapi kalau KIS itu sifatnya wajib, jangan sampai giliran sehat kita terlena, giliran sakit nak nyaroi wong. Nak minjem duit dengan harga kan. Apa? Ini kan nak ke dokter. Nah, giliran sehat, tapi kabar. Biasanya itu emang. Nah, kami undur diri, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.